sama orang-orang itu kan. Wah, itu mau dibawa kemana gitu kan. Pokoknya intinya gue teriak-teriak, berusaha menghalau, juga memanggil gadis tersebut. Ketika diseret-seret sama dua orang yang disebut gerombolan mata hitam itu. Gue panggil, gue inget si cewek itu teriak-teriak, tolong bang, tolong gitu kan. Kira-kira seperti itu lah. Intinya si cewek itu meminta pertolongan. Halo sobat-sobat CP dimanapun lo berada. Alhamdulillah kita jumpa lagi malam ini. Seperti biasa gue akan mencoba menceritakan pengalaman gue yang mungkin bersifat irasional atau sesuatu yang sulit sekali dilogikakan dengan akal sehat manusia. Tentunya buat sebagian orang mungkin ini nonsens, tapi mungkin juga buat sebagian orang ini bisa saja terjadi, dan mungkin bagi sebagian orang lain ini sangat bisa terjadi. Semua ini tergantung dari sudut mana Anda berdiri dan menilai sebuah masalah. Karena sesungguhnya kita sebagai manusia sangat terbatas di dalam menilai sebuah masalah. Mungkin kali ini gue tidak akan bercerita gunung ya, tapi mungkin gue akan bercerita sesuatu yang lain, tapi tentunya tidak jauh dari kisah horor ya. Karena memang alhamdulillah ya, gue banyak banget ngalamin kisah-kisah ataupun perjalanan-perjalanan batin yang luar biasa, yang mungkin bagi sebagian orang itu mustahil ya. Tapi lagi-lagi harus gue katakan, gak ada yang mustahil ketika manusia sudah memiliki bagian di ranah tersebut. Kisah ini dimulai sekitaran tahun 2001 ya. Jadi waktu itu kalau nggak salah gue tuh lagi begadang di rumahnya Gayboy. Ya biasalah waktu itu gue lagi kumpul-kumpul ya sama anak-anak. Foto-fotonya adalah nanti bisa gue sertakan nih, yang namanya Gayboy, Bacul, terus Babe, Anang dan lain-lain. Pokoknya CS gue yang ada di Depok tuh foto-fotonya ada semua. Ini semua bukan tokoh fiksi ya, ini tokoh real. Jadi pada waktu itu gue lagi nongkrong di rumah mereka, ngobrol-ngobrol sampai tengah malam lah. Kebetulan saat itu hujan juga ya. Jadi ya udahlah, sambil nunggu hujan berhenti kita ngobrol-ngobrol. Entahlah ngobrolnya apa aja, yang jelas kalau sama Gayboy itu pasti bocor ya. Itu hampir tengah malam deh ya. Biasanya gue tuh kalau udah kayak gitu nginep di tempat Gayboy, tapi entah kenapa ya, pada waktu itu gue pengen banget pulang. Pokoknya intinya gini loh, hati gue pengen balik. Jadi yang biasa gue begadang terus lanjut nginep tempat Gayboy, tapi malam itu gue nggak pengen sama sekali. Jadi ketika hujan udah berhenti, waktu itu gue langsung pamit tuh sama anak-anak. Ya, kata anak-anak sih, ini nggak sepenuhnya seperti ini ya pembicaranya. Jadi ini kira-kira aja lah ya. Yang jelas pada saat itu ada percakapan, ngapain sih lu balik nggak gitu lah. Tanggung udah nginep aja, udah jam segini gitu. Tapi waktu itu gue bilang kalau nggak salah, gue balik males banget gue. Pokoknya anak-anak tuh ngomong, tumben banget sih lu pengen pulang gitu. Ya nggak tahu lah, mungkin gue harus mengalami sesuatu ya pada malam itu ya. Intinya tuh akhirnya nggak ketahan sama anak-anak. Udah, karena memang nggak bisa ditahan ya, gue keluar dah. Waktu itu gue masih pakai Supra ya, motor Sprite yang pakai kopling. Udah, gue keluar, anak-anak ngeliatin, terus gue starter motor gue nyala sambil manasin motor ya, sempet lah si Gayboy ngomong, tanggung banget nggak, udah nginep lah, kemudian lu pengen balik, males boy gue balik kira-kira omongannya kayak gitu ya. Ya udah, karena emang nggak bisa ditahan, gue dilepas sama anak-anak. Setelah motor gue rasa udah cukup panas, gue langsung jalan tuh. Gue bilang, cabut ya, cabut gue bilang, ya nggak, hati-hati kira-kira kayak gitu. Udah gue jalan tuh keluar dari Cagar Alam ya, daerah rumahnya Gayboy Anang tuh. Keluar, terus gue belok kiri, gue belok kanan dikit, lewat lapangan bulu tangkis, lurus, temulah kita jalan raya, tahu gini tuh ya,
Udah, terus gue ambil kanan tuh, kanan kira-kira 100 meter gue ketemu lah Cagar Alam. Terus jalan gue kira-kira setengah kilo ya, atau mungkin 5 menit sampai 10 menit sampailah gue ke bioskop Sandra. Lewat ya, dulu masih bisa tuh lurus tuh, jadi bioskop Sandra dulu belum ada lampu merah ya. Gue nggak ngambil yang ke arah Depok Lama, nggak, gue ambil yang lurus ke arah Depok Utara. Lurus begitu sampai pertigaan Depok 1 mau Depok Utara. Nah di situ hujan lagi tuh, hujannya langsung deras. Udah tuh buru-buru gue neduh tuh. Kebetulan di situ emang ada ruko dulu ya. Gue langsung belok ke kiri tuh, yang sekarang deket lampu merah tuh ya. Gue belok ke kiri di situ. Gue neduh di ruko. Sempet lah gue kepikiran, dah ini hujan deras banget. Waktu itu Depok sepinya minta ampun ya. Mungkin karena hujan juga atau mungkin karena hal lain lah, gue nggak paham. Intinya yang biasanya ramai itu Depok sepi banget. Gue sampai mikir gini ya, anjir, gue balik aja lagi ya tempat si Gebo ya. Tapi pikir lagi kan, sampai sana gue basah kuyup. Lagian belum tentu anak-anak masih pada melek. Ah udahlah. Itu gue inget malam itu syahdu banget ya. Dulu gue inget di deket PLN situ ada pohon beringin gede banget ya. Angin gede banget, bertiup, tambah hujan. Itu rasa-rasanya gimana ya? Gue ngeliatin pohon beringin itu, dia nari-nari kayak gitu, mana sepi, motor cuma 1-2 doang yang lewat. Gue mikir nih kalau lurus arah Depok Utara itu sepi banget ya. Mau lewat UI lebih parah lagi, belok kiri arah Kukusan parah lagi. Apa gue lewat Margonda aja? Tapi waktu itu gue nggak bawa helm, jadi gue mikir, ntar gue kegap lagi kalau gue lewat Margonda. Ah udahlah, gimana ntar lah, pikiran gue pada waktu itu seperti itu. Udah gue nyalain rokok sambil nungguin tuh hujan berhenti. Adalah itu sejam gue nunggu hujan nggak berhenti. Ya kira-kira 3 batang rokok lah gue tunggu hujan nggak berhenti. Akhirnya setelah gerimis-gerimis kecil gitu, gue putuskan untuk melanjutkan perjalanan lah. Pikiran gue, udahlah jalan aja, lewat Kukusan aja lah, tanggung. Lewat Margonda gue ngeri banget, ntar gue disemprit lagi, kondangan mana lagi bokek gitu kan. Ayo udah terus tuh nyalain motor, jalan tuh gue gudug-gudug. Gue inget saat itu kemungkinan besar sekitar jam 2an lah ya, kurang lebihnya ya. Karena waktu gue pulang dari rumah Gebo itu sekitar jam 12an. Gue neduh kan sekitar 1 jam. Lalu gue jalan tuh pelan, gudug-gudug terus tuh Depok Utara kan. Terus nanti kita belok kiri, ya lurus, terus nanti patah kita belok kanan, patah lagi kita belok kiri. Terus gue jalan santai, bawa motor waktu itu gue santai aja. Pikiran gue tuh waktu itu ya gimana ya, H2C lah ya. Antara gimana gitu kan, bodo amat, terus jalan. Singkat kata sampailah gue tuh ke perempatan yang sekarang jadi lampu merah jalan tol itu ya. Dulu tuh perempatan kecil. Kiri kita ke Tanah Baru, kanan kita ke UI, lurus kita ke Rengseng. Di situ gue sempat mikir tuh, sempat berhenti. Lurus apa belok kanan ya? Nah lucunya tuh di saat gue lagi mikir kayak gitu, gue ngejalanin motor, gue ngasih sen ke kanan. Otomatis gue kan belok ke UI ya. Deng. Itu setengah sadar tuh gue, inget-inget gue nih ya. Kayaknya gue setengah sadar pada waktu itu. Gue belok kanan. Begitu udah jalan ke arah UI sampai lapangan bola, nggak tahu sekarang tuh masih ada nggak lapangan bolanya ya. Belok kiri, terus belok kanan gue baru ngeh pas udah mulai kelihatan gerbang UI. Lah, kenapa gue lewat sini ya? Saat itu yang namanya kampus UI masih gelap gulita kalau malam hari, dan masih kadang-kadang terjadi tindak kejahatannya. Terus juga masih bebas, anytime kita bisa lewat kampus UI. Yang menjadi pikiran gua pada waktu itu adalah cuacanya nih lagi gerimis. Dan di kampus UI itu terkenal banget lah dengan berbagai cerita horor yang kita dengar. Tapi waktu itu gue juga mikir gini, kalau balik nanggung lah, udah bodo amat dah. Mau ada apaan kayak emang gue pikirin gitu kan. Udah tuh, akhirnya gue mantepin hati, gue lanjutin tuh jalan. Masuk tuh gerbang UI, ya sekarang udah nggak ada ya, udah tutup ya. Terus lurus dikit, ya kita terus belok kiri tuh. Belok kiri, begitu mau sampai, kan di depan kita kan gor tuh ya, sebelah kanan. Nah begitu masuk gor, gue mau ambil arah yang ke kiri, itu dari jauh, nih ya. Bukan mata kasar ya, tapi hati gue mengatakan di sebelah kanan di arah gor itu gue ngeliat kayak sesuatu gitu.
Nah di sebelah kanan itu gue ngeliat kayak ada sesuatu gitu. Hati gue udah mulai ngedek. Saat itu bener-bener Kampus UI masih gelap gulita ya, tidak seperti sekarang yang lampu-lampu jalannya tuh udah bagus. Saat itu hanya beberapa titik lah. Nanti kita ketemu lampu tuh di depan Fakultas Ekonomi. Itu nanti sampai bundaran UI, sampai stasiun UI itu terang. Tapi lepas dari stasiun UI mau ke jalan besar nanti juga gelap. Ya kita kembali lagi ke gor itu ya. Jadi waktu itu gue pas yang di posisi gelap itu kok rasanya gak enak banget ya. Di sebelah kanan gue kayak ngeliat sesuatu gitu. Kayak loh. Terus di belakang gue ini juga kayak ada sesuatu. Cuman pada waktu itu gue gak hiraukan. Gue bilang bodo amat ya. Pas gue jalan kok gue merinding banget gitu. Karena pada saat itu gue ngerasa takut. Gue putuskan untuk memperlambat laju kendaraan. Karena prinsip gue gini, kalau gue lagi takut baik jalan apalagi bawa kendaraan, itu gue lebih baik memperlambat laju kendaraan gue atau mending berhenti sekalian. Karena apa? Kalau kita lagi takut sementara kendaraan kita melaju dengan kencang, itu biasanya kita bisa celaka. Makanya gue memilih untuk memperlambat laju kendaraan. Itu jalan pelan tuh gue tuh. Sampai nanti ketemu pertigaan patah tuh yang masuk ke gor, itu baru gue coba kencengin. Tapi itu rasanya juga udah gak enak banget ya. Gue merasa kayak ada sesuatu. Karena apa? Itu tiba-tiba kan motor Supra seberapa sih powernya, cuma 100 cc ya. Itu rasanya gue kayak ngangkat semen 4 sak. Motor gue yang mungil pada saat itu ngerasa kayak ngeblesek gitu. Sak. Gue ngerasa kok motor berat banget gitu. Ya, tapi gue coba nenangin diri gue bawa pelan tuh sampai ke tempat terang. Begitu di tempat terang gue cek ke belakang. Gue gak ngeliat apa-apa. Jadi mata kasar gue tuh gak ngeliat apa-apa. Gue cek ke spion juga kan, sambil gue jalan coba pelan-pelan. Tetep gue gak ngeliat apa-apa. Cuman itu motor gue bener-bener berat. Bener-bener kayak bawa semen 4 atau 5 sak deh. Dalam hati gue, buset ini motor blesek banget belakang. Sampai blesek begitu ke belakang. Udah gue coba jalan pelan, gendeng terus. Nah itu kan agak terang ya, lumayan dah tuh. Wah, walaupun perasaan gue udah gak karu-karuan, tapi karena terang, udah gue jalan pelan sampai tuh. Sampailah kita ke belokan UI. Sampailah kita ke bundaran UI. Di bundaran UI waktu itu pikiran gue gini, rame nih, gue mampir dulu ke situ dah beli kopi. Biasanya kan suka ada tukang ojek nongkrong di situ ya, di stasiun UI situ. Gitu. Sampai bundaran UI, kita belok ke kiri, gue lihat, elah sepi banget, kagak ada manusia sebiji juga, masya Allah. Yang tadinya harapan gue tinggi, begitu ngelihat halte UI kosong, gue deg-degan tuh langsung, deg. Itu beban motor gue udah agak ringan loh. Ya, gue coba jalan lagi pelan, terus nanti kita lewatin stasiun UI ya. Terus kita ketemu bundaran UI, ambil yang ke kiri lewat arah danau. Nah di sini tiba-tiba motor gue berat lagi, serek. Dan itu bener-bener susah jalan itu. Gue kayak gandulin sesuatu lah, atau motor gue tuh kayak ada sesuatu lah, gue nggak tahu apa ya. Karena itu rasanya gue udah nggak karu-karuan, ya gue memutuskan untuk berhenti. Kenapa? Gue takut bawa motor dalam keadaan seperti itu. Ya lebih celaka lagi kalau kita ngegas. Makanya gue putuskan untuk berhenti. Udah gue berhenti. Gue berhenti, gue standarin tuh motor. Gue matiin tuh kontaknya. Langsung gue turun. Secepat kilat gue nengok ke belakang. Gue lihat itu kondisi motor gue nggak ada apa-apa, kosong. Gue cerita merinding nih. Kosong, gue nggak lihat apa-apa. Gue cek lagi apa ada bau-bauan atau apa gitu kan. Gue cek, gue liatin. Gue merinding berat bro. Asli gue merinding berat. Cuman saat itu gue nggak lihat apa-apa. Mata batin gue juga nggak bisa lihat apa-apa. Gue cek, gue diem, gue merem, tetep gue nggak lihat apa-apa. Tapi pada saat itu gue merinding, semerinding-merindingnya tuh benar-benar. Akhirnya karena dalam situasi seperti itu, gue pantang bawa kendaraan. Udah gue diem aja di sini, gue diem, gue duduk kayak deket motor gue tenangin diri gue. Sampai beberapa saat hawa merindingnya hilang, udah gue rasa gue udah tenang, udah nggak terlalu gemeteran badan gue coba lagi naik ke atas motor kan. Naik, gue nyalain kontak. Nah, begitu motor jalan kira-kira 5 meter berat lagi. Tapi ada tambahannya. Gue ngerasa nih perut gue ada kayak ada yang megang nih. Set.
Itu gue pikir apaan ya gitu kan, kok kayak ada sesuatu gitu kan megang perut gue. Gue diam, gue jalan pelan lagi tuh. Motor gue berasa berat lagi, cuman gak terlalu berat sekarang. Gue diam, gue cek spion gue, gak ada apa-apa. Gue tarik napas, gue tahan. Nah begitu pas bundaran UI, kan kita belok begini kan. Begitu gue belok ke kanan, terus pas mau ke kiri yang mau ke depan asrama Menwa itu gue sekilas dari spionnya, gue ngeliat perut gue di tangan. Gue sampai kaget banget yang deket halte, sebelah kanan halte UI, sebelah kiri kan asrama Menwa tuh. Gue ngeliat di spionnya sekilas, kok kayak ada tangan gitu. Langsung spontan gue nengok ke bawah kan, nggak ada apa-apa. Tapi kalau gue lihat spion itu ada, itu tangan, ya elah kagak enak banget. Ya dia gimana ya, warnanya tuh pucet, ya pucet. Tapi gimana sih, kayak keriput gitu. Bukan keriput sih namanya kulit pucet gitu, nggak enak lah dilihatnya. Cuman dia kulitnya kayak banyak lekukan gitu lah ya, lipatan gitu. Pokoknya nggak enak lah dilihatnya deh. Hanya saja kalau kita lihat langsung nggak ada, itu hanya terlihat dari spion. Karena gue kaget banget dan itu udah di pinggir jalan, gue langsung berhenti, langsung gue standarin motor, gue turun, gue cek, gue tengok ke belakang, gue lihat kiri kanan, gue sampai bilang anjir apaan ya, tangan doangan, gue bilang kayak gitu. Terus gue diam, gue merem, gue tarik napas, gue tahan. Gue inget lah apa yang diajarkan sama pembimbing gue ya, karena memang waktu itu gue punya seorang pembimbing yang luar biasa. Udah gue inget, gue tenangin diri. Nah di saat gue lagi merem kayak gitu, barulah kelihatan ada sosok. Awalnya sosok itu nggak enak banget ya. Gue agak kesel nih pas gue tahu bahwa sosok itu nggak enak dilihat. Wanita, bentuknya wanita. Langsung lah gue bilang sama dia, lu kalau mau ikut gue jangan gini tampilan. Ya gue nggak ngomong begini, enggak, gue ngomong dalam hati. Lu kalau mau ikut gue jangan gini tampilan, gue nggak demen ya. Lu kalau emang mau ikut gue, tampilannya yang benar. Gue nih bangsa manusia, jadilah lu tampil kayak bangsa manusia, jangan kayak bangsa kayak gini. Gue nggak suka. Mending kalau lu masih kayak gitu juga, gue sikat tuh sekarang di sini. Alhamdulillah tuh, abis ngomong kayak gitu, kelihatan lah tampilannya. Itu kayak sosok apa ya, wanita apa ya, dibilang pokoknya wanita Indonesia ya. Cuman kulitnya kuning langsat, sedikit cantik. Waktu itu gue agak kaget, kok auranya dia berubah gitu, bukan seperti aura jin gitu. Gue merasa ini kayak energi gitu, energi yang dulu pernah hidup, atau energi kita lah ya, dimana kita ini hidup ya, raga kasar kita ini hidup karena ada energi di dalam raga kasar kita, yaitu ruh. Gue waktu itu merasakan energinya seperti itu. Tetapi lagi-lagi gue nggak mau berspekulasi karena situasi gue lagi nggak enak. Hanya saja pada saat itu hawa dari si makhluk ini udah nggak menyeramkan sama sekali. Walaupun dia tidak terlihat oleh mata kasar ini, tapi mata hati gue tuh betul-betul menyaksikan sesosok wanita. Mungkin tingginya 165 kali ya, kurang lebih, atau 160. Dia kuning langsat, cantik, wajahnya tuh bulat gitu kan, hidungnya mancung, bibirnya tipis, lehernya jenjang, matanya juga bagus gitu, coklat. Saat itu terlihat cantik ya, mungkin karena dia tuh bukan manusia beneran ya, hanya saja energi manusia yang mungkin dulunya pernah hidup. Karena gue pernah dapat pelajaran lah ya, mungkin di sini nggak akan gue buka semua lah pelajaran itu, dimana adalah sesuatu energi hidup yang bisa tertinggal ya, karena sesuatu yang membuat energi tersebut masih ada. Energi tersebut tetap hadir karena mungkin ada sesuatu yang belum terselesaikan. Intinya kira-kira seperti itu ya. Jadi karena semuanya tuh udah gue ngerasa berhadapan dengan manusia tapi dari dimensi lain, udahlah gue bilang langsung tuh, ngomong lagi gue dalam hati, lu kalau mau ikut aja, tapi jangan ke rumah ya. Ya udah tuh, bentuk dan tampilannya sudah seperti mahasiswi yang sekarang. Udah, gue jalanin gue nyalain kontak motor gue, terus pelan-pelan gue tarik gas, bergeraklah tuh sepeda motor gue dengan keluar ya, kita lurus, kita belok kanan, kita ketemu jalan raya kan, jalan terus kita turun Jemblongan UI, naik. Di situ kalau gue lihat di spion, posisi dia itu duduk nyamping ya seperti wanita,
kalau lagi dibonceng lah wanita yang pakai rok ya. Pada waktu itu dia entah pakai kain entah apalah, pokoknya penampilannya udah kayak mahasiswi sekarang ya. Posisi dia megang gua, dia duduk nyamping kayak gitu. Hanya saja kalau kita lihat langsung begini pakai mata kasar nggak ada. Kalau gue lagi bawa motor merem, gue bisa nabrak. Jadi waktu itu gue ngelihatnya lewat spion. Setiap gue lihat di spion, dia tuh nempel di badan gue. Ya, gue lihat di spion lagi, dia nempel. Terus naik, ya. Kita belok kiri, masjid, belok kanan, lurus ketemu jalan baru nih, lewatin UP terus gunung-gunung. Itu setiap gue lihat di spion ada dia. Cuman hawanya udah nggak terlalu menggigitkan lah ya. Sampai depan gang gue, masuk ke dalam, itu nggak ada pas gue cek lagi. Gue demen ya, gue lega tuh. Karena apa, dia dengerin omongan gue, lu jangan ikut ke rumah, boleh ntar lu balik lagi ke tempat, kira-kira kayak gitu. Gue cek lagi, terus karena udah depan gang rumah gue kan, gue coba merem, itu tetap nggak kelihatan kan. Ya udah, alhamdulillah gue seneng tuh. Udah lu gak usah sampai sini aja, jangan ke rumah, udah jalan aja. Itu biasanya di depan gang sini nih banyak anak-anak muda nongkrong. Cuman pada waktu itu mungkin karena habis hujan, dingin, dan nggak tau lah ya, sepi banget dalam hati gue. Buset tuh main bocah kan nongkrong. Udah gue terusin jalan, terus gue belok depan gang gue tuh, belok kiri, ngikutin pagar tangga gue, masuk gerbang, gue taruh motor ya. Karena gue tadi habis ngalamin peristiwa yang gak enak, gue langsung ke toren air dulu. Kan di bawah toren air gue tuh ada keran. Gue cuci muka dulu di situ, gue cuci kaki, gue wudhu. Selesai itu gue balik lagi ke depan rumah nenek gue. Di saat gue mau buka pintu, kok hati gue pengen ngeliat kaca ya, pengen ngeliat cermin. Udah tuh pelan-pelan gue cek cermin, lah dia ada lagi, dia berdiri posisinya. Cuman kalau kita nengok begini gitu kan, kita lihat langsung itu nggak ada. Jadi pas gue lihat di kaca, lah dia ada di situ. Gue inget mukanya tuh melas banget, senyum ya, tapi senyumnya senyum melas gitu kan. Akhirnya gue kasihan tuh sama tuh cewek. Gue bilang gini dalam hati gue, ya udah lu masuk aja kamar gue, lu tahu kan kamar gue, tapi lu jangan aneh-aneh situ ya. Gue bilang kayak gitu. Udah tuh dia langsung duluan tuh, just dia tembus pintu rumah gue tuh, cang. Terus gue nggak ngeliat lagi deh. Wah, gue buka tuh pintu rumah nenek gue masuk, gue langsung cuci kaki lagi, terus gue sholat 2 rakaat. Ya waktu itu gue lagi rajin-rajinnya sholatnya. Selesai sholat gue zikir, gue wiritan. Pas gue lagi wiritan ini, beberapa bacaan yang sedang gue amalkan, itu posisi gue merem ya, bener-bener merem, posisi gue nggak melek. Itu gue ngeliat, gue ingat dulu tempat tidur gue tempat tidur tingkat ya. Dia lagi duduk gitu di situ. Dia duduk uncang-uncang angge sambil ngeliatin gue. Dalam hati gue, ini kalau dia makhluk bukan dari bangsa gue, atau bukan memiliki energi yang sama dengan gue sebagai manusia, dia pasti udah cabut ini denger bacaan ini gitu. Karena bacaan ini memang salah satu bacaan penangkal yang gue pelajari ya. Tapi dia nggak kenapa-napa gitu kan, malah kayaknya adem gitu, malah kayaknya denger bacaan itu kayaknya damai gitu. Makhluk ini damai, kayaknya ngerasa sejuk lah gitu ya. Makanya gue nggak tega kan ngeliat kayak gitu. Gue bilang ya udah lu diem situ deh, gue bilang kayak gitu kan. Udah tuh gue terusin, akhirnya gue ngantuk. Begitu gue buka mata kan nggak kelihatan apa-apa ya. Jadi makhluk itu hanya bisa terlihat di saat kita merem ya, atau di saat kita mengaktifasi mata yang bukan mata kasar ini. Jadi mata kasar hanya bisa melihat melalui kaca, kalau langsung nggak bisa. Udah gue tidur, gue matiin lampu, gue cetek. Alhamdulillah gue langsung tidur. Gak tau lah berapa lama tidur. Yang gue ingat di sini menjelang bangun lah gue ngimpi. Dan mimpi gue ini rasanya nyata banget. Bener-bener kayak gue tuh ada di sebuah tempat. Dan gue merasa itu bukan lagi mimpi. Seperti kayak sekarang ini lah, real gue ngadepin kayak gini. Percis kayak gitu. Kayaknya ruh gue tuh ada di tempat itu gitu. Jadi bukan mimpi nih. Dibilang bukan mimpi, ya ngimpi lah gimana ya. Jadi kayak real banget lah ya. Jadi gue ada di satu tempat. Ya, itu gue ingat banyak sawah-sawah. Ada kerbau, ada sawah. Terus rumah-rumahnya tuh masih dari bilik-bilik bambu. Bahkan sebagian masih atapnya itu dari alang-alang sama pohon apa tuh ya. Pokoknya dari daun lah ya. Atapnya tuh rumbia kalau nggak salah. Terus lantai-lantai rumahnya itu masih tanah. Gue ingat itu ada sekitar 3 atau 4 rumah lah di situ. Nah, saat gue lagi jalan-jalan di kampung itu, gue ketemu 2 cewek kan. Nah, salah satu cewek itu manggil gue, ya
percakapannya gue lupa ya, cuman kalau nggak ada lucu juga ya. Intinya gini, di saat gue ketemu, gue diajak lah ke rumah si cewek itu. Udah, gue lupa ngomong apa aja karena memang ini mimpi posisinya. Gue ikut tuh ke rumahnya. Begitu sampai ke rumahnya, ya gue inget itu ada bangku dari kursi dari bambu, meja dari bambu, terus ada kendi-kendi minuman. Nah gue disuruh masuk tuh kan, duduk gue di situ. Terus gue inget gelasnya juga gelas-gelas bambu gitu modelnya. Gak lama gue disuguhin kopi sama bokapnya, apa sama nyokapnya, karena sewaktu itu omongannya gue nggak ada yang inget, karena memang tidak ada pembicaraan, yang nggak ada kita ngobrol itu nggak ada lah. Hanya saja hati gue paham apa yang mereka sampaikan gitu. Udah tuh gue dikasih kopi, ya pokoknya waktu itu hanya hati lah ya, dalam artian tuh nggak ada mereka cuap-cuap, nggak ada, cuman kita kayaknya saling ngerti komunikasi kita. Di saat kita lagi seperti itu, tiba-tiba dari luar gue dengar teriakan. Nah ini yang gue jadi tanda tanya ya, apakah ini berhubungan dengan tokoh tersebut gitu? Karena di luar itu gue dengar teriakan mati tem gitu kan, itu kenceng, di apa namanya, dibarengin sama suara kentongan, tong 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 tong. Pokoknya waktu itu gue dengar suara mati tem, walaupun nanti di saat gue ngelihat keluar ada orang berlarian ya, karena dikejar-kejar sama beberapa orang ya, dan gue nggak tahu yang mana yang namanya mati tem, gue juga nggak ngerti yang mana itu. Gue satupun nggak ada yang denger, gue satupun nggak ada yang lihat mulut mereka berteriak gitu, nggak ada. Cuman gue dengar teriakan mati tem, sampai ada 2 atau 3 orang dari orang-orang yang ditakuti oleh penduduk itu masuk ke rumah tersebut. Nah di sini posisi gue kayak gue lagi nonton TV tapi layar lebar gitu kan. Jadi orang-orang itu seperti tidak memperhatikan gue, atau gue seperti nggak ada di situ. Jadi mereka masuk ke dalam rumah itu, terus mereka ngeluarin golok, ngancem-ngancem ya. Itu orang tua si gadis, ibu sama bapaknya itu kalau nggak salah dipukul, dibacok atau apa, pokoknya rumah itu diacak-acak. Nah terus si gadis itu dibawa keluar. Jadi pada waktu kejadian itu gue teriak-teriak sama orang-orang itu kan, wah itu mau dibawa kemana gitu kan. Pokoknya intinya gue teriak-teriak, berusaha menghalau, juga memanggil gadis tersebut, ketika diseret-seret sama 2 orang yang disebut gerombolan mati tem itu. Gue panggil, gue inget si cewek itu teriak-teriak, tolong bang, tolong gitu kan. Kira-kira seperti itu lah. Intinya si cewek itu meminta pertolongan. Cuman waktu itu gue gak berdaya, karena setiap gue pegang itu gue kayak megang bayangan. Tapi semuanya tergambar jelas di saat itu cewek lagi ditarik, lagi diseret-seret ya. Kayaknya sih mau diperkosa atau apa lah, gue gak ngerti. Pokoknya rame. Nah ketika sampai di satu titik tiba-tiba hilang tuh semua ya. Pemandangan yang tadi gue ada di luar itu nggak ada, hilang. Dan gue ada lagi di dalam rumah si cewek itu. Gue di rumah cewek itu diem lah, gue lihat. Pas gue lihat ke belakang, nggak taunya itu yang gue perkirakan ibu bokapnya udah berdarah lehernya kan. Wah mokat. Terus gue lihat yang adiknya juga kan, wah mokat, mati, entah digorok entah apa. Pokoknya waktu itu terlihat sama gue lehernya berdarah semua. Ada beberapa bekas luka bacokan juga di tubuh. Gue sampai kaget tuh kan ngeliat, masya Allah ini apaan gitu kan. Itu kayak nyata banget gue ngeliat. Begitu gue keluar dari rumah itu, gue jalan ya. Gue ingat waktu itu pohon-pohon kelapa, pohon bambu, terus di depannya tuh sawah lebar, ada kebo-kebo gitu kan. Nah tiba-tiba gue kayak ada yang nuntun gitu, ada yang nuntun ke arah sawah-sawah ya, deket rumpun bambu gitu. Kutuk-kutuk gue ikutin situ. Nah begitu gue sampai tepian rumpun bambu, gue ngeliat si gadis itu udah, mohon maaf, pakaiannya juga udah berantakan ya, udah tercabik-cabik lah. Terus mungkin ada darah gue liat di pahanya gitu kan. Gue nggak berani lihat keadaan dia. Gak lama gue bangun kaget, gue pas banget badal subuh. Itu begitu bangun gue keringetan, itu bener-bener keringetan gue tuh. Gue kaget, gue istighfar, langsung gue wudhu tuh. Gue wudhu, gue sholat lagi, sholat 2 rakaat. Terus habis sholat gue zikir ya sampai sekitar jam 5. Gue sempet mikir, ini mimpi kok kayak nyata ya. Karena waktu itu gue gak menemukan jawaban, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dalam diri gue. Gue berpikir gini, oh udahlah ntar gue pulang kerja ke tempat si Abah, siapa tahu si Abah nanti bisa nerangin lah. Karena
kemungkinan besar abah ngerti hal seperti ini. Selesai, habis itu gue mandi, gue setrika baju gue, pakai pakaian rapi, gue panasin motor, berangkat lah gue kerja. Sepanjang perjalanan dari rumah sampai kantor itu di tengah kemacetan yang luar biasa, mulai dari Lenteng Agung sampai nanti ke Tebet Barat Dalam, gue mikir aja, apaan ya, kok nyata banget, gue bilang kayak gitu. Itu penampakan semua manusia di situ kok jelas banget. Energi mereka semua bukan energi jin, gitu. bukan energi dari bangsa yang bukan manusia. Gitu. Apa gue masuk ke dalam dimensi itu, gue tersedot ke dalam ruang dan waktu, kembali lagi ke masa lalu. Waktu itu gue berpikir nggak dapet, ya udahlah, gue cuekin aja tuh, ya walaupun banyak pikiran, udah gue cuekin. Sampai gue juga ke kantor tuh sekitar sejam di Tebet Barat. Udah gue masuk kantor, kerja lah gue. Karena waktu itu kan gue administrasi di salah satu kantor notaris. Itu dalam kerja itu gue kadang-kadang mikir, ya ntar gue diem lagi, sibuk lagi dalam kerja, ntar kepikiran lagi. Akhirnya gue buka-buka ada tuh internet ketika waktu makan siang lagi satu kan, gue buka internet, gue cari, ya gue ketik tuh waktu itu mati hitam. Ternyata pas gue baca-baca, beliau ini adalah salah seorang tokoh atau perompak ya di zamannya, yang beroperasi di sekitaran Jakarta Barat dan sekitarnya, intinya di wilayah Jakarta lah ya. Terus gue bingung, lah apa hubungannya tokoh yang gue lihat ya di dalam sejarah ini sebagai perampok dengan kejadian yang gue lihat di mimpi gitu kan. Sempet gue banyak mikir, tapi ya udahlah, karena udah masuk badal zuhur, gue sholat zuhur dulu. Selesai sholat zuhur, gue lanjut lagi kerja lah. Di kerjaan ini gue banyak mikir, tapi nggak ketemu-temu juga jawaban. Akhirnya semakin bulat lah tekad gue untuk ketemu sama si Abah. Singkat kata, datanglah waktu untuk pulang kerja ya, sekitar setengah 5 sore. Gue langsung balik. Saat itu gue putuskan tidak pulang ke rumah, tapi gue langsung ke daerah Sawangan, tempat si Abah. Gue nggak bisa sebutin alamatnya. Gunung, jangan tanya macetnya ya. Mulai dari Tebet, Kalibata, terus Pasar Minggu, Lenteng Agung, Margonda, terus sampai ke tempatnya si Abah itu, macet pol. Jadi sekitar 4:30 gue dari kantor, dari Tebet Barat, itu gue masuk ke Sawangan itu sekitar jam 7. Ampun gue. Begitu sampai depan gangnya Abah tuh, jalan raya kan, gue belok kanan, masuk ke dalam, lewatin lapangan bola, masuk komplek, terus gue ke ujung komplek, gue ke rumahnya. Nah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, masuk dong, gitu. Udah apalah suaranya ya, karena gue kan bisa dikatakan mondar-mandir ke tempat siapa. Namanya juga pembimbing gue ya. Weh, tumben sore-sore gitu kan. Ada apa nih? Gitu. Biasalah bah, mau main gitu kan. Pada saat itu gue sebenarnya agak kurang enak juga sama Abah, karena kan Abah tuh punya anak gadis juga cantik ya. Tapi karena hubungan baik gue dengan Abah, gue nggak berani lah macam-macam dengan anak gadisnya ini, walaupun kelihatannya anak gadisnya juga senang sama gue. Tapi ya udahlah, gue main aja, walaupun hati gue tuh rada-rada gak enak, ntar nggak mau ngapelin anaknya lagi kan, soalnya kan itu emang guru gue gitu, guru pembimbing gitu. Saat itu Abah kalau nggak salah lagi ada tamu, gue langsung ke ruang tengah, ngobrol sama si Mama, ngobrol sama si Y. Wah, sampai sekitar jam 9 barulah Abah selesai tuh nerima tamu. Selesai Abah nanya. Abah tuh kayak udah tahu ya, padahal gue belum ngomong gitu. Inilah kelebihan dari seorang guru, seorang pembimbing kepada anak didiknya gitu. Saat itu gue belum ngomong banyak, Abah udah senyum-senyum. Kenapa emang? Kenapa? Kamu ngalamin sesuatu yang iya Pak, pas selesai puasa kemarin sekian hari, terus wirid zikiran ini kok ngalamin yang kayak gini Pak ya. Padahal tuh intinya gue ceritakan, gue tuh lagi main di rumah temen gue, terus suasananya tuh atau cuacanya tuh nggak mendukung gue untuk pulang. Biasanya gue nginep kok malam itu gue maksa untuk pulang gitu, sampai akhirnya gue menemukan atau mengalami peristiwa yang tadi gue ceritakan. Nah itu gue ceritain sama Abah. Gue senangnya sama Abah ini, dia tidak pernah menjudge, dia tidak pernah mengatakan sesuatu yang menyakiti orang-orang yang ngobrol sama dia.
Beliau cuma senyum-senyum aja. Kata beliau, abah mah nggak ngerti gitu kan, tapi nanti coba aja dicek, kata abah. Siapa tahu di sini ada kabar ya, ada khobar yang hendak disampaikan, karena bisa saja energi dari masa lalu masih tersimpan di dalam lokasi itu ataupun di diri orang ini, sehingga dia tidak bisa langsung kembali kepada tempatnya gitu kan, kembali kepada alam yang memang harusnya dia jalani sekarang, karena masih tertinggal sesuatu yang harus diselesaikan. Tetapi ini hanya dugaan abah, siapa tahu aja nanti ada jalan keluarnya. Udah ngobrol-ngobrol sama malam, setelah semuanya udah pada tidur, akhirnya pas gue mau balik, si abah tuh ngasih air. Nih air, kata abah, nanti kamu begitu lewat tempat itu tabur-taburin air ya, sambil kasih bacaan gue. Ya kita nggak tahu, kata siapa, apakah ini benar sesuatu yang terjadi di masa lalu sehingga energi tersebut tertinggal di lokasi itu ya, terus ada energi yang mungkin menyerupai dari orang yang kamu mimpikan, ataupun ada energi lain yang serupa, ataupun memang dia gitu kan, dalam artian bentuk-bentuk ruh yang tidak bisa kita duga gitu. Bisa jadi jin, bisa jadi sesuatu yang berhubungan dengan manusia hidup di masa itu. Kamu coba aja dulu ya, siapa tahu kita bisa melakukan sesuatu. Ya udah, gue bilang sama abah makasih gitu. Gak lama abah pamit tuh, sekitar 11:30. Begitu gue mau keluar, si Ye nyamperin gue, ngajak makan. Ya udah gue waktu itu makan dulu. Saya makan, gue di depan sama si Ye, gue anterin pulang ke rumah. Sayangnya abah guru gue ya, kalau bukan mau bombat juga tuh kali ya. Dasar gila. Ya udah, selesai, gue balik tuh. Kata abah, kalau bisa malam ini juga gue lewat situ lagi, terus air ini gue siram di tempat pertama kali gue merasa motor gue berat. Berarti itu kan posisinya di depan Stadion UI, atau ketika kita baru masuk gerbang UI itu ya, yang lewat ke pusat. Nah di sepanjang jalan itu gue mikir ya, jir kemarin aja gue serem banget gitu. Tapi gue inget gak mungkin lah, ini orang tua gue, pembimbing gue ya, orang yang sedang membimbing keimanan gue, nyuruh gue kalau dia gak punya pandangan, kalau dia tidak punya visi, atau mungkin penglihatan lain yang sama sekali gue gak tahu. Karena gue yakin dengan beliau ini, ya udahlah, walaupun perasaan gue pada waktu itu nolak gitu kan, tapi gue cuekin ya. Gue berani itu gunung masuk Depok ya, terus belok lagi ke arah Depok 1, Depok Utara, belok kanan, belok kiri, singkat kata sampai lagi ke perempatan UI itu. Gue ambil yang masuk ke arah kampus UI. Itu sebenarnya pas udah di situ gue maju mundur ke posisinya, iya enggak, tapi gue inget lagi, nggak mungkin abah nyuruh gue ke sini kalau nggak ada sesuatu. Gue kuatin mental gue kuatin hati gue baca sholawat yang biasa gue baca, yang biasa gue amalkan, gue paksain jalan tuh. Allahumma paksakan jalan. Sampai gue di gerbang itu, yang pas mau masuk tuh gerbang kecil, di situ gue sempet berhenti tuh. Cuman gue inget, ya gue buka sedikit aja. Assalamualaikum ila arwahil khususunnya. Assalamualaikum ahlul gaib. Gue kirim Al-Fatihah untuk diri gue sendiri, gue kirim sholawat untuk makhluk-makhluk yang ada di sini. Baru gue paksain masuk. Itu rasanya bulu kuduk gue, itu bulu ketek, bulu kaki, bulu yang lain-lain itu merinding semua itu. Begitu masuk. Nah begitu gue sampai di lokasi, di tempat kemarin gue merasa berat, pertama kali gue diem di situ, gue pesen abah tuangin air yang dia bawa. Dah gue paksain diri tuh, matiin kontak, standar motor, gue ambil air. Gue baca bacaannya, mohon maaf agak panjang dan nggak bisa sembarangan gue sebutkan. Selesai gue baca, langsung gue ambil, gue salam dulu, gue siram di tempat itu kan. Gue siram, selesai gue baca doa, jalan lagi gue pulang. Selesai itu rasa merinding gue hilang semua. Nah dalam perjalanan tuh di kampus UI, ya, lewat dari stadion, kita mau ke Fakultas Ekonomi, nanti kita ke bundaran UI, belok lagi, ya lewatin stasiun UI, lewatin bundaran UI lagi, sampai depan halte UI, sampai depan asrama Menwa,
terus ke jalan raya, turun jemblongan, naik jemblongan, belok kiri, belok kanan, lurus, ketemu kampus UP, sampai ke rumah gua nggak merasakan apapun. Rasanya tuh plong banget, kayak nggak ada beban sama sekali. Dah, sampai rumah, gua cuci kaki seperti biasa sebelum masuk rumah, buka pintu depan, gua masuk ke kamar. Begitu gua masuk ke kamar, hati gua mengatakan di atas ranjang gua ada sesuatu. Tapi karena mata kasar gue nggak bisa lihat, gue merem, ya. Terus gue zikir. Pas gue lagi zikir ini, gue lihat si Neng, ya si cewek yang kemarin ikut gue ngebonceng, kok mukanya jible sama dengan yang gue saksikan di saat mimpi gue itu. Gue sampai kaget, loh. Itu ada percakapan, cuman gue lupa percakapannya apa ya. Percakapan bukan mulut komat kami, nggak diem-dieman gitu, cuman di situ ada percakapan. Intinya dia bilang makasih gitu kan, makasih bang, intinya ngomong kayak gitulah. Terus karena waktu itu gue udah nggak merasa merinding sama sekali, ya udah gue lanjutin lagi lah, ya gue jikiran. Selesai jikiran, gue tidur. Di saat gue tidur itu, gue bermimpi lagi persis sama kayak kemarin, cuman sekarang posisinya ibunya si Eneng itu, terus adiknya apa kakaknya yang nggak jauh beda sama dia, terus bapaknya itu gue lihat mereka mendatangi lokasi yang gue jatuhkan air. Mereka ke situ tuh, terus masuk tes yang merinding. Terus yang perempuan tuh ibunya masuk ke tempat yang air yang gue jatuhin tadi, ces. Terus bapaknya ces. Nah si gadis ini lama dia tuh natap gue lama banget, nggak tau lah berapa jam. Namanya juga bukan alam kasar kayak gini, ini kan alam ajaib. Gue waktu itu banyaklah percakapan sama dia, cuman gue nggak tahu percakapannya apa. Sampai akhirnya dia setelah meluk megang tangan gue, itu rasanya kayak nyata banget. Terus dia masuk ke situ, ces. Nggak lama gue lihat di situ ada Abah lagi baca sesuatu, kayak lagi doa. Nah, mati gue, si Abah udah sampai sini aja gitu kan. Namanya juga mimpi ya. Gue liat, besok gue laporan sama Abah. Waktu itu sih gue ngomong, gue belum ada pikiran kayak gitu. Pas posisi lagi tidur ini, lagi mimpi itu gue, si Abah udah di sini aja gitu si Abah. Terus nggak lama Abah, inilah gue dengar waktu itu seingat gue dia baca ini ya, Allahumma firlaha warhamha lah, kurang lebih kayak gitulah ya. Baca doa untuk orang yang udah nggak ada gitu. Selesai. Terus gue dipanggil, ini kok gitu. Ini posisi mimpi. Posisi gue udah ada di situ gitu. Sini kok. Iya Pak. Dah kata Abah. Nantilah Abah ceritain. Ada hal yang perlu kamu sampaikan kepada orang lain. Ada hal yang tidak perlu, bahkan tidak boleh sama sekali kamu sampaikan kepada orang-orang yang tidak paham, karena itu berbahaya. Kira-kira intinya kayak gitu ya. Oh ya udah. Ya Bah. Begitu doa. Kedip sedikit si Abah udah gak ada. Gak lama gue bangun tuh, alhamdulillah udah subuh. Ya udah seperti biasa lah. Gue langsung mandi, gue langsung wudu, sholat subuh. Selesai sholat subuh gue coba zikir lagi sambil merem. Gue cek, gue gak liat apa-apa tuh. Gue coba hadirkan bayangan, karena wajahnya kan gue inget ya. Gue coba hadirkan gak ada. Gue lihat, gue cari di mana-mana gak ada. Dalam hati gue, kenapa ya? Udah, ntar gue laporin aja sama Abah. Nah, selesai, gue mandi, baju rapi, berangkatlah gue ke kantor ya, manasin motor terus gue berangkat ke kantor. Sepanjang jalan gue udah gak banyak pikiran pada waktu itu, udah tenang dong. Sampai kantor sekitar jam 8 atau jam setengah 9, langsung kerja. Ya sibuk lah dengan pekerjaan gue. Masuk badal zuhur, selesai, tibalah saat gue kembali kan. Nah, dari kantor gue putuskan untuk langsung ke tempat Abah lagi. Itu gunung sekitar 1,5 jam atau 2 jam lah. Sampailah gue tuh ke tempat Abah ya. Kalau gue sebutkan ya sama prosesnya tuh. Lewat Kalibata, lewat Pasar Minggu, Tanjung Barat, Lenteng Agung, Pondok Cina, Margonda, Depok 1, Sawangan, turunan tuh, terus naik, sampailah. Pegel-pegel lagi itu, gue langsung mandi dulu tuh ke rumah Abah. Saya mandi, kebetulan Abah waktu itu gak ada tamu. Si Abah jikiran dulu lah, habis bisa. Selesai Abah jikiran, sekitar jam 8 atau jam 9 tuh gue ngobrol-ngobrol sama Abah. Kata Abah, udah,
Ya udah kata Abah gitu kan. Kamu tahu apa itu gitu kan. Atau nggak tahu bah gitu. Ya intinya adalah bahwa ada hal-hal yang memang sulit sekali dilogikakan. Ada hal-hal yang mungkin tidak tertulis di dalam kitab suci, tidak tersurat di dalam kitab-kitab manapun, tapi hal itu ada. Karena itu hanya bisa dilihat dengan hati, hanya bisa dilihat dengan ketulusan, hanya bisa dilihat dengan amalan-amalan yang bisa membuka hal-hal seperti itu. Karena sesungguhnya mata kasar kita, pikiran kita, dan lain-lain itu sangat terbatas. Tapi hati kita insya Allah dengan izin Allah, ya, kita bisa menyaksikan dan melihat hal-hal yang mungkin tidak bisa disaksikan oleh manusia lainnya. Intinya kamu di sini dapat sebuah pelajaran bahwa sesuatu yang harus terjadi itu harus terjadi, dan sesuatu yang harus kamu selesaikan harus kamu selesaikan. Dan nggak selalu guru-guru kita juga mau menceritakan hal yang seperti ini. Gue panjang lebar tuh ngobrol sama Abah, ya. Gue di upload sama Abah, ya nggak lama karena Abah tuh udah sepuh. Biasalah Abah pamit, ya gue ngobrol lagi nih sama anaknya masih bontot sampai sekitar jam 12. Selesai ngobrol, ya lagi-lagi harus gue katakan, gue harus menjaga hubungan baik gue dengan Abah. Nah, balik pulang ke rumah dan gue lewat UI lagi tuh, pas pulang gunung, alhamdulillah itu nggak ada apa-apa. Sampai rumah juga nggak ada apa-apa. Tetapi ada satu hal yang gue alami. Setelah gue mengalami kejadian ini, di kamar gue tuh sering banget ada gadis. Tentunya bukan dari alam kita ya. Dengan energi yang gue rasakan, terkadang itu energi dari makhluk lain, terkadang juga gue nggak bisa merasakan energinya. Dan gadis ini sering banget menemani gue di kamar tersebut sampai gue nikah, dia baru nggak ada. Nah itulah teman-teman kisah gue di sekitaran tahun 2001, di mana gue mengalami peristiwa yang di luar nalar. Ya peristiwa yang sampai detik ini kalau kita gunakan logika kita nggak akan nembus. Kalau kita cari di kitab-kitab, ya mau kitab ayat ataupun kitab yang lainnya, selama dia tidak membahas hal yang spesifik seperti ini, gue nggak pernah nemu. Tapi alhamdulillah melalui beberapa guru, ya, melalui beberapa pembimbing, akhirnya gue bisa menemukan jawaban-jawaban dari peristiwa yang gue alami tersebut. Oke, itulah rekan-rekan ya, kisah yang cukup menebarkan. Gue undur diri dulu, sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.